buat teman-teman yang kerja kelompok, berarti videonya boleh digabungin ya, dijadikan satu. Contoh ya, misalkan video 2 dibuatnya oleh siapa, video 3 oleh yang lain lagi, video 4 dibuatnya sama orang lain lagi, hasil dubbingnya itu loh. Video 5 dibuatnya sama yang lain. Ceritanya ada 7 orang dalam satu kelompok, misalkan ini mah contoh aja. Kemudian boleh digabungkan. Cara menggabungkan itu banyak caranya ya. Salah satunya pakai format factory juga bisa. Nah, caranya gimana? Nah, ini nih. Ada fitur video joiner. Oke, dipilih, ditambah filenya. Nah, ini kita pilih. Nah, kita coba video 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, ini hasil rendering jangan. Ya, jadi kira-kira ada 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini coba-coba aja ya. Kita kita open ya. Nah, ini dia. Nah, ini posisinya video 2 kan pengen diputar paling awal ya, berarti ini harus paling atas nih. Gitu. Nah, kemudian video 3, video 4, video ini paling bawah, video 5 di sini. Nah, jadi urutannya video 2 dulu, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7. Ini cara menggabungkan pakai format factory. Ngegabungin video pada dasarnya bebas, mau pakai aplikasi apapun, yang penting teman-teman ngerti polanya. Settingnya nggak usah diatur-atur ya. Paling teman-teman ngaturnya siapa tahu pengen berubah jadi MKV, MOV, FLV atau apalah. Saya mah pengennya jadi MP4 aja. Kira-kira durasinya nanti jadi 22 menit 22 detik. Kira-kira ini hasil akhirnya. Oke ya. Nah, ini. Yang ini ya. Yang atas udah saya lakukan. Maksudnya udah saya coba ngegabungin duluan. Nah, ini ngasih contoh. Saya coba ngegabungin ulang. Saya coba start ya. Nah, startnya tapinya yang bawah, yang ini. Yang ini nih. Kita coba start. Nah, ini. Ini lumayan lama ya. Pada saat yang ini juga kisaran 7 menitan, 8 menitan, jadi lumayan lama. Oke, sembari menunggu kita coba ini ditambah detailnya. Kita mau tahu ya, kira-kira itu oh ya, yang itu hasilnya yang mana? Ini dulu nih, saya kasih lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi yang ini kan udah di render nih. Hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Nah, hasilnya yang ini. Kita coba cut, simpen di sini. Jadi biar bisa disandingkan. Nah, ini. Durasinya kan tadi perkiraannya 2 menit 22 detik ya. Nah, itu nambah sedikit ya. Kemudian kita coba analisis. Analisisnya gimana? Analisisnya biar enak. Kira-kira ada data yang bisa langsung frame rate. Frame. Bentar teman-teman. Nah, ini kita butuh frame rate, kita butuh. Terus ini. Terus apalagi total bitrate ya, dari dari T, maaf. T. Total bitrate. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Maksudnya saya pengen menunjukkan ini loh. Proses penggabungan masih berjalan ya. Itu lama. Ketimbang nungguin itu
Ya kita baca-baca ini dulu. Nah, ini di sini. Oke. Nah, ini teman-teman udah ngerti ya sebelumnya. Oke. Kita lihat ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini saya kasih nama dulu. Ini video 8A, hasil gabungan video. Oke, dikasih nama 8A. Bisa ditaruh di paling atas. Oke, ini udah ya, lihat. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan ya, video 1 itu 1080 kali 2400. Sedangkan video 2 2400 kali 1080. Oke, nunggu yang lewat dulu, ada motor berisik banget. Lanjut, kenapa kok ini bisa beda? Padahal sama-sama hasil rekaman layar HP. Nah, teman-teman, ini direkamnya rebahan landscape, kalau yang ini direkamnya berdiri atau potret. Nah, jadi kebalikannya. Ya. Nah, ini hasil rendering KineMaster ya. Kemudian ini punyanya rekam layar video 6, ini video 7. Nah, ini video 8 lagi dibuat, belum jadi kan, belum ada datanya. Nah, ini hasil gabungan yang dikerjakan oleh Format Factory dari 6 video ya. Nah, coba yuk teman-teman kita perhatikan ya. Yang tadi kita render itu kan video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, dan video 7. Ada 6 video, bener ya? Nah, perhatikan ukurannya. Ukurannya itu kisaran 425. Ini kalau 6 video ini digabung ya. Jadi ini ada 6 item terpilih. Nah, ini di bawah sini teman-teman lihat kursornya ya. Ada 6 item terpilih dan ukurannya itu 425 megabytes. Setelah digabungin oleh Format Factory, ukurannya malah jadi 386 ya. 386. Kok bisa jadi lebih kecil? Nah, sedangkan kualitasnya tetap sama. Nah, itu dia yang saya suka dari Format Factory itu, dia itu nggak ngerubah apa-apa, formatnya, kualitasnya masih sama, tapi kadang-kadang ukurannya itu lebih kecil, dan itu yang saya suka dari Format Factory. Nah, kalau teman-teman pengen ngegabungin pakai KineMaster, pakai Filmora, pakai Premiere, mangga-mangga saja, itu sah-sah saja. Pada dasarnya teknik penggabungan video boleh di mana saja, itu boleh ya. Oke, kita lihat lagi frame rate-nya. Maaf, ini dulu resolusinya dulu. Resolusinya ini 2040, ini 1080. Frame rate-nya di 30-an lah. Nah, ini total bitrate-nya di 2000-an. 2300. Ya, kan kalau misalkan ini kan, nah ini 600 ya, kecil. Ini 1000. Kalau yang rekam layar itu 5000, 3000, 5000, 3000. Jadi memang dia besar gitu. Total bitrate-nya. Nah, kalau udah digabungin jadinya segini. Dan ini diatur oleh Format Factory-nya sendiri. Kita nggak usah capek-capek nyeting. Oke. Ada plus minusnya. Kita coba tonton videonya. Ya, kita akan memulai project baru. Oke. Kita akan memulai project baru ya. Nah, ini coba lihat teman-teman. Kita coba lihat
atau kita harus video rendering ke video 6. Ini kan beda ya. Beda apanya? Ini beda ininya nih. Yang ini 1080 sama, 1080-nya sama, tetapi yang beda itu 1920 sama 240. Ya, itu beda kan ya. Nah, kita cari di menit keberapa nih kira-kira transisi waktu itu. Nah, ini udah direkam layar laptop. Mundur lagi. Nah, ini teman-teman, kita patokannya di sini ya. Nah, ini coba videonya saya kecilin suaranya. Tujuannya, nah ini ngukur ini nih. Ya. Nah, kalau di sini kira-kira, nah inilah sejajar sama yang ini. Ya. Mau ngapain, Pak? Ya coba liatin dulu aja. Nah, kita coba play. Putar. Oke, saya putarnya mau. Oke, ini masih lama kayaknya. Kita percepat ya. Sampai pindah ke rekam layar. Nah, itu lihat teman-teman. Kalau tadi di sini ya batasnya. Nggak teman-teman. Saat rekam layar HP itu resolusinya sampai sini. Sampai sini nih. Nah, di pojok sini sampai sini ya tadi kurang lebih. Itu bedanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita 2400 sama 1920. Nah, jadi benar-benar ya format factory itu tidak merubah kualitas. Dia benar-benar pakai kualitas dasarnya dari video. Itu nggak tahu tuh termasuk kelemahan atau keunggulan ya. Ya kalau misalkan teman-teman ngeditnya pakai KineMaster, semua video resolusinya akan sama. Nah, itu dia kalau pakai KineMaster. Jadi nggak mungkin ada tiba-tiba kok gambarnya jadi ngecilin. Itu nggak akan kerasa kalau pakai KineMaster. Tapi kalau pakai format factory, dia bakal menunjukkan ini. Adanya perbedaan antara beberapa video. Kerasa banget. Nah, kalau pakai format factory, nggak ada efek transisi. Jadi langsung ditimpa oleh video selanjutnya. Kalau pakai KineMaster, kita bisa pakai efek transisi. Nah, itu juga nggak tahu tuh termasuk kelebihan atau kekurangan. Jadi pada dasarnya menggabungkan video itu tergantung teman-teman mau pakai aplikasi yang mana. Gitu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja kelompok, silakan digabungkan dan itu akan menjadi nilai tambahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini ngerendernya, ngegabunginnya belum beres ya. Karena sebelumnya juga hampir 7-8 menit, ini belum beres juga. Nggak jadi masalah karena saya udah ngeberesin. Ini 10 menit ya. Malah jadinya 10 menit. Oke. Kita coba lihat hasilnya sama nggak ya? Tapi kalau ngelihat dari ininya mah penampakannya sama ya. Ini hasilnya 377. Oke, karena berhubung udah beres, kita coba cek lagi. Nah, yang ini ya. Nah, kita copy, kita sandingkan di sini. Nah, kita rubah namanya video 8B hasil gabungan video. Nah, ini dia. Yang dua ini sama aja ya videonya. Ya, nyaris sama kan? Nggak ada yang berubah ya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman mau berapa kali hasil ngerendernya ya sama aja. Sebelumnya cuman 7 menit. Kenapa 7 menit? Karena saat ngegabung nggak sambil ngerekam. Nah, ini kenapa 10 menit? Ya karena sambil ngerekam. Jadi mungkin otak CPU-nya kebagi, ada yang ngerekam iya, ngerender iya. Jadi rada lebih lama. Nah, seperti itu teman-teman. Itu pengalaman kita ngegabungin video pakai format factory. Pada dasarnya bebas gimana teman-teman saja. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Dikerjakan videonya ya.